Oke, selamat pagi mitra dan sahabat BP3 TV. Hari ini bersama saya Chandra Wahyu, kita ketemu lagi. Kita kedatangan tamu yang spesial dan luar biasa. Semua anggota Pemuda Pancasila kalau ketemu sama sosok yang ini nih, itu katanya panas dingin. Siapa? Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Bang BG atau Bang Gunung. Selamat pagi Bang Gunung. Selamat pagi. Oke Bang Gunung, terima kasih Bang Gunung udah bisa singgah ke BP3 TV. Semoga Bang Gunung selalu diberi kesehatan, selalu sukses dalam melakukan kegiatan apapun juga. Oke Bang Gunung, boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bang? Iya. Oke Bang, jadi kita ini kan pengen tahu nih, sebenarnya Pemuda Pancasila itu asal-usulnya itu dari mana gitu. Nah ini kan banyak juga masyarakat yang mungkin belum tahu. Apalagi saat ini memang kita perlu memberitahukan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa Pemuda Pancasila itu tidak menakutkan seperti apa yang mereka pikirkan. Nah kalau boleh bercerita sedikit Bang Gunung, seperti apa sih Pemuda Pancasila Bang Gunung? Ya. Jadi Pemuda Pancasila ini dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1959 oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Ya. Di mana IPKI itu adalah satu wadah berhimpunnya sejumlah tokoh-tokoh khususnya dari kalangan pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia dan lebih khusus lagi kalangan Angkatan Darat, antara lain adalah Bapak Jenderal Besar Abdurrahman Nasution, Bapak Jenderal Ahmad Yani yang sudah menjadi pahlawan revolusi, Bapak Jenderal Gatot Subroto, Bapak Letjen Ahmad Alamsyah yang pernah menjadi Menko Kesra, Menteri Agama, Jenderal Hidayat sebagai salah satu tokoh pendiri Badan Intelijen Negara, dan Lukas Kustario, Sukendro, ya, dan Ahmad Teguh Darmadidaya, dan ada satu perempuan yaitu Ibu Aminah Ratu Hidayat yang sekaligus dari istri daripada Bapak Letjen Hidayat. Perkenaan, kenapa harus dibentuk? Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena bangsa ini baru merdeka, maka para founding fathers kita ini masih melakukan semacam diskusi tentang bagaimana tata kehidupan bangsa Indonesia. Maka pada waktu itu terjadi beberapa kali pergantian undang-undang dasar, sistem pemerintahan juga berubah-ubah, dan para pemimpin juga berganti. Pada pemilu tahun 1955 dilakukan untuk pertama kali hasil daripada pemilihan itu yang nomor 1 adalah Partai Masyumi, nomor 2 adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, nomor 3 Partai NU, kalau saya tidak salah, dan nomor 4 Partai Komunis Indonesia. Momentum itu tentu membuat para pemimpin Partai Komunis Indonesia memiliki obsesi untuk bagaimana memiliki kekuatan terbesar pada pemilu berikutnya. Maka secara masif dan sistematis mereka membentuk berbagai kelompok sayap organisasi, antara lain Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Serikat Sentral Organisasi Buruh, dan lain sebagainya. Pada waktu itu para pendiri kita ini, khususnya dari kaum kalangan Angkatan Darat, sudah membaca gejala-gejala itu.
Oleh karena itu para depanling kader dari Pemuda Pancasila ini memikirkan harus ada gerakan yang mengimbangi atau menghempang laju kekuatan Partai Komunis itu. Maka dibentuklah barisan-barisan kubu Pancasila, yaitu antara lain Pemuda Pancasila sebagai abangan, kemudian mahasiswa Pancasila atau Mapantas, pelajar Pancasila, tani Pancasila, wanita Pancasila, kesatuan buruh Pancasila, dan lain sebagainya. Itulah kejadian awalnya. Di sisi yang lain, ada sejumlah persoalan-persoalan yang timbul di berbagai daerah, antara lain di Aceh, di Sumatera, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dengan segala problema dan kepentingan politik pada saat itu, yang semua itu hampir memperandakan kehidupan bangsa dan negara kita yang baru merdeka itu. Hasil pemilu tahun 55 membentuk Badan Konstituante yang direncanakan untuk merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun 3,5 tahun mereka bersidang, bapak-bapak kita itu bersidang, ternyata tidak mampu atau tidak menemukan titik temu, sehingga Presiden kita waktu itu Insinyur Soekarno dengan desakan berbagai pihak untuk termasuk IPKI untuk melakukan atau menyatakan dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu sebetulnya lahirnya Pemuda Pancasila ini adalah panggilan sejarah dan panggilan rasa tanggung jawab untuk menjaga, mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh para founding fathers kita, para pahlawan-pahlawan kita yang pada waktu itu telah mengorbankan segala darah, nyawa, dan lain sebagainya untuk merdeka dan berdirinya satu bangsa dan satu negara, yaitu Indonesia. Situasi pada saat itu karena kita belum berhasil melakukan konsolidasi tentang apa yang dimaksud dengan kebangsaan dan kenegaraan kita Indonesia itu, membuat situasi itu sedemikian rupa. Dan lagi disitulah lahirnya Pemuda Pancasila. Oleh karena itu, organisasi Pemuda Pancasila ini bukanlah sebuah organisasi tunakiulikan, bukanlah organisasi yang dirancang oleh sejumlah orang, yang simbolnya dirancang dan desain oleh pendiri yang berhimpun, tetapi ditugaskan oleh para pendiri Pemuda Pancasila ini dengan simbol logo Pancasila ini untuk kita jaga dan kita selamatkan dari pergolakan ideologi yang ada pada saat itu. Itulah sebenarnya secara garis besar apa sebenarnya Pemuda Pancasila. Jadi gini, maaf Bang Gonong. Berarti ini sangat menarik ya. Berarti ternyata Pemuda Pancasila itu dibentuk bukan dari sekelompok preman. Karena sahabat saya, Bung Arsyad Rashid ini mendeklarasikan diri sebagai Ketua Kadin di dalam pemilihan Munas yang akan datang. Beliau kebetulan adalah Wakil Ketua Umum di organisasi yang saya pimpin. Jadi konsekuensi logisnya adalah saya harus mendukung beliau. Kalau Ketua Umum yang mendukung beliau, berarti setiap komponen aktivis, kader, pengurus Pemuda Pancasila yang ada di Kadin atau di asosiasi wajib untuk memilih beliau. Anggota saya yang menjadi pengurus, menjadi pimpinan
kadin-kadin di daerah atau asosiasi yang mempunyai hak pilih, saya instruksikan untuk memilih Bung Arsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, maaf Bang Gunung, berarti ini sangat menarik ya. Berarti ternyata pemuda Pancasila itu dibentuk bukan dari sekelompok preman, Bukan. tapi dari beliau-beliau yang Ya. namanya pun besar dan jenderal dan pemimpin pemerintahan pada saat itu. Iya. Hmm. Cuman memang karena untuk mengimbangi situasi yang ada pada saat itu, Ya. mungkin bapak-bapak kita itu berpikir bahwa dibutuhkan pemuda-pemuda pemberani. Iya, iya, iya. Maka rekrutmennya memang dari di awal itu adalah dari kalangan-kalangan yang dikategorikan pemberani, I see. apakah itu dari simpang jalan, apakah itu dari kalau bioskop, Ya, ya. buruh kereta api dan lain sebagainya itu kan gitu. Jadi itu sebenarnya. Sedangkan kelompok-kelompok intelektualnya ada di Mapantas, ada di Ikatan Sarjana Pancasila, ada guru Pancasila. Jadi dibuat semacam pengelompokan. I see. Jadi memang harus diakui jujur bahwa awalnya seperti itu, ya kan? Walaupun boleh saya katakan di sejumlah daerah ada juga kelompok intelektualnya, khususnya di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara dan Sumatera Utara dan Aceh. Betul. Ada juga, tapi lebih banyak dari kalangan-kalangan yang dianggap dari mengedepankan otot Ya. dan keberanian itu. Gitu. Oke, berarti artinya pemuda Pancasila adalah pada masa itu adalah salah satu perangkat juga ya, Ya. untuk menjaga NKRI. Ya. Luar biasa. Terus dan itu berarti yang menjelaskan mengapa pemuda Pancasila itu hanya satu-satunya organisasi masyarakat yang diperbolehkan menggunakan lambang negara. Bukan diperbolehkan sebenarnya, tapi memang ditugaskan untuk menjaga Pancasila yang sudah menjadi konsensus nasional, menjadi falsafah kehidupan bangsa dan ideologi negara, sekaligus menjadi pandangan hidup, ya kan? Dan dianggap ideologi ini bukanlah buah pikiran, tapi sari daripada semua realitas masyarakat, ya kan? Ya kan? Bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang bertuhan, masyarakat yang berperi kemanusiaan, masyarakat yang ingin bersatu, masyarakat yang ingin bermusyawarah, masyarakat yang ingin tegaknya keadilan sosial. Kan sebenarnya itu realitas sosial masyarakat kita itu. Betul. Jadi sebetulnya tidak ada alasan sebenarnya untuk mengganggu Pancasila itu. Itulah sebenarnya yang melatar belakangi para the founding partner ini kenapa tetap komit the founding pada pemuda Pancasila itu komit bahwa jangan ganggu ini pemuda Pancasila. Maka dibuatlah organ-organ tadi, ada pemuda Pancasila, wanita Pancasila, tani Pancasila, guru Pancasila, sarjana Pancasila, segala macam, sehingga jangan sampai eksistensi Pancasila ini dikabulkan oleh kaum komunis pada saat itu. Nah, teman-teman dan sahabat para mitra BP3 TV, dengar sendiri penjelasan dari Bang Gunung kita ini. Ternyata pemuda Pancasila itu bukan dibentuk oleh sekelompok preman, tapi pemuda Pancasila itu dibentuk oleh tokoh-tokoh yang luar biasa pada saat itu untuk menjaga NKRI. Pemuda Pancasila dibutuhkan oleh negara pada saat itu. Nah, sekarang Bang Gunung, kalau boleh dijelaskan pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya posisi pemuda Pancasila saat ini itu seperti apa sih? Ya, jadi setelah terjadinya G30 PKI, pemberontakan G30 PKI, di mana harus diakui bahwa pemuda Pancasila ikut melakukan langkah-langkah dengan bekerja sama dengan para pihak-pihak keamanan dan lain sebagainya itu untuk melakukan penumpasan. Kemudian setelah
dibubarkanlah Partai Komunis Indonesia melalui Tap MPR nomor 20 kalau saya nggak salah. Pemuda Pantai, Ormas Pemuda Pantai itu merasa bahwa tugas sudah selesai karena komunis secara formal sudah dibubarkan. Dibubarkan, oke. Dan tidak boleh lagi ada paham yang berlepaskan komunis di Indonesia. Oleh karena itu dia tertidur. Dia tertidur, walaupun secara komponen personal masih ada di Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Palembang, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kemudian pada sekitar tahun 80, sebelum tahun 80, Pak Harto selaku Presiden Republik Indonesia pada itu pemerintahan Indonesia mencanangkan memperlakukan azas tunggal Pancasila. Dan diskusi tentang itu juga ramai lagi. Ya. Maka para senior kita yang masih tinggal pada saat itu berpikir bahwa ternyata Pancasila masih ada gangguan atau diperdebatkan kan gitu kan, kan gitu. Maka para senior itu berkumpullah pada tahun 1999 di Ancol. Di Ancol, dan keputusannya pada saat itu adalah mengembalikan kembali roda organisasi pemuda Pancasila menghadapi situasi yang ada pada saat itu. Dan dilanjutkan pertemuan kedua tahun 80, dinobatkanlah Bapak Yasto selaku pejabat sementara Ketua Umum dengan tugas ya kan, melakukan konsolidasi secara nasional dan mempersiapkan MUBES, Musyawarah Besar Ketiga Pemuda Pancasila. Dan pada MUBES Ketiga Pemuda Pancasila di Cibubur tahun 81 bisa dihadirkan 23 provinsi di Indonesia di Cibubur, dan diputuskan dan ditetapkanlah Mas Yapto, Bapak Yapto sebagai Ketua Umum secara definitif di situ. Di era Ketua Umum Pak Yapto, gerakan-gerakan konsolidasi nasional pemuda Pancasila ini dilakukan sedemikian rupa. Pada tahun 1988 adalah rapat pimpinan paripurna di Medan, Sumatera Utara, di mana waktu itu sudah didiskusikan tentang perluasan fungsi dan tugas pemuda Pancasila yang awalnya hanya sebagai organisasi kepemudaan, ya kan, menjadi segmentasinya tidak lagi hanya kepemudaan, tapi sudah dengan masyarakat. Diawali lagi itu pada tahun 88 membentuk Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Kemudian pada tahun 90 MUBES kelima diputuskan juga untuk membentuk segmen-segmen organ pemuda Pancasila seperti lembaga dan badan-badan sebagai perluasan daripada organisasi pemuda Pancasila dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu dilakukan pemuda Pancasila. Dan puncaknya pada MUBES ke-7, ya kan, setelah terbentuk semua badan dan lembaga itu ditingkatkanlah status organisasi pemuda Pancasila dari organisasi kemasyarakatan pemuda menjadi organisasi sosial kemasyarakatan atau Orsinarmas, kan begitu ya. Jadi selanjutnya dalam kepemimpinan Pak Yapto selaku Ketua Umum, kita secara terus merancang bagaimana sebenarnya mengoptimalisasikan peran pemuda Pancasila. Maka kita bentuklah kita formalkanlah yang namanya
Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa, yang kita berharap dari Satuan Siswa Pelajar dan Pemuda Pancasila ini akan lahir generasi baru, generasi yang bisa memimpin Ormas Pemuda Pancasila ke depan, dan juga menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang memiliki komitmen dan tekad menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Sri Kandi kenapa dibentuk? Ya kan? Pemuda Pancasila berkeyakinan bahwa apabila kualitas perempuan Indonesia, ya kan, perempuan Indonesia dapat ditingkatkan sedemikian rupa, bisa menjadi tulang punggung yang cukup kuat, yang cukup memberikan penguatan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Jadi Sri Kandi itu adalah untuk kita melakukan pembinaan dan pemberdayaan melalui berbagai program keterampilan dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih siap menjadi penopang kehidupan keluarga. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa masih banyak keluarga kita yang minim pendidikan, minim pengetahuan, minim pengalaman, ya kan, dan mungkin potensi ekonominya juga tidak ada lagi sawah dan lain sebagainya. Maka dengan keterampilan beda, syukur-syukur bisa menjadi penopang garis belakang keluarga. Yang ketiga, kita bentuk badan penyuluhan atau lembaga penyuluhan dan pembelajaran hukum. Kenapa kita bentuk? Menurut Pemuda Pancasila, salah satu ciri masyarakat maju itu, ciri-ciri masyarakat modern ini itu adalah apabila masyarakatnya memiliki budaya taat hukum. Sementara yang kita lihat adalah banyak produk hukum, baik dalam skala tingkat nasional, tingkat provinsi melalui Perda dan tingkat kabupaten kota melalui Perda, tapi masyarakat tidak paham apa isinya, hanya konsumsi kalangan-kalangan terbatas saja. Maka sebetulnya seperti yang bilang tadi, pemerintah ini harusnya sebenarnya melakukan kemitraan dengan Pemuda Pancasila melalui badan hukum itu untuk melakukan penyadaran hukum melalui penyuluhan-penyuluhan di daerah-daerah. Kenapa pembelaan? Pemuda Pancasila juga masih yakin, masih dalam realitasnya, bahwa persoalan keadilan itu, ya kan, masih menyelimuti kehidupan masyarakat yang masih buta hukum. Maka Pemuda Pancasila harus tampil untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan itu. Jadi, maka kita sampaikan kepada teman-teman pengurus badan penyuluhan dan pembelaan hukum, utamakan pembelaan rakyat, walaupun tidak ada honor dari situ, tidak ada intensif dari situ. Soal membela yang berduit, gak ada masalah juga, tapi tugas utama kita adalah membela rakyat yang terpinggirkan itu.